Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dulur-dulur, halo teman-teman semuanya, jumpa lagi di channel Mas Tupik ya. Jadi di video kali ini saya akan menunjukkan bagaimana saya merakit speaker aktif ini jadi baru lagi. Oke, buat bahan-bahannya kalian simak aja video berikut ini. Oke lor, jadi ini bahan-bahannya untuk merakit ulang speaker aktif ini ya. Di sini yang pertama, di sini ada trafo 10 ampere, mereknya Wijoyo, ini CT42. Jadi nanti kita akan pakai CT42 agar hasilnya lebih maksimal. Ini di sini juga ada tegangan ekstra 12 volt ya, dan ini 0220. Ini harganya 180.000 ya. Kalian bisa menggunakan trafo 5 ampere saja, itu sebenarnya sudah cukup. Namun di sini saya pakai 10 ampere ya, agar lebih powerful. Kemudian di sini ada Elko 4 biji atau 2 set ya. Saya menggunakan merek Rubicon dan MyFair 10.000 mikrofarad 100 volt. Dan kemudian di sini ada dioda 35 ampere. Ini dioda kiprok ya. Ini untuk Elko dan diodanya totalnya 100.000 atau nggak nyampe. Oke, mungkin sekitar 80-an ribu. Kemudian di sini ada heatsink atau pendingin. Nah, ini pendingin bekas. Ini saya dapatkan dari pengepul besi ya. Kalau kalian kesusahan nyari pendingin seperti ini, kalian beli saja di toko online, itu ada. Harganya sekitar 10 ribuan. Kemudian di sini ada kabel-kabel ya. Ini saya pakai kabel bintik putih seperti ini. Saya beli ini totalnya 5 meter ya. Ini terlalu kebanyakan ya. Kalian bisa menggunakan 3 meter saja. Dan jangan lupa cek maksud saya kabel scarem seperti ini atau kabel audio seperti ini. Kalian beli 1 meter saja, ini sudah cukup. Kemudian di sini ada kabel untuk PLN ya. Ini harganya Rp8.000. Kemudian ada soket spikon. Nah, ini untuk menghubungkan jika kita mau menambahkan speaker. Ini harganya Rp6.000. Ini enggak ada mereknya ya. Kemudian di sini ada air kapur ya. Ini saya pakai nilainya 0,5 ohm, ada 4 buah. Kemudian di sini ada PCB. Ini untuk TR finalnya biar mudah penyolderannya. Ini 10 cm harganya Rp5.000. Kemudian di sini ada transistor final ya. Ini saya pakai 2 set langsung biar hasilnya maksimal. Ini pakai Toshiba 2SC5200 dan pasangannya 2SA1943. Ini saya pakai 2 set langsung. Kemudian ada mode baut ya, ini untuk transistor final. Kemudian di sini ada modul Bluetooth ya. Ini serinya saya lupa, di sini tertulis HW778 770 maksud saya. Seperti ini harganya 20.000. Kemudian di sini ada L7805 seperti ini. Ini harganya Rp3.000. Kemudian di sini ada tune control. Ini mereknya JLS Audio. Ini sudah dilengkapi subwoofer ya. Subwoofer. Ini harganya Rp20.000. Saya beli di toko online. Kemudian di sini ada saklar. Di sini saya pakai 2 saklar ya. Ini saklar utama dan ini saklar untuk modul Bluetooth. Kemudian di sini ada mika. Nah, ini mikanya untuk isolator ya, transistor final. Harganya cuman Rp1.000. Kemudian di sini ada Elko 3300 mikrofarad 25 volt dan dioda 1 ampere. Harganya Rp2.000 seperti ini. Ini nih untuk supply kipas ya. Ini untuk supply kipas ini. Kemudian di sini ada LED VO ya. Ini nggak wajib sebenarnya, tapi biar lebih menarik aja ya. Untuk tutorial pembikinnya ini saya bikinkan di next video aja. Kemudian di sini ada soket JSTXH ya, seperti ini. Harganya Rp2.000 satu set. Kemudian ini komponen yang terakhir ya. Ini komponen yang paling penting, yaitu driver OCL 150W. Saya rakit sendiri ya. Saya beli PCB nya aja dan total untuk merakit ini totalnya Rp25.000. Ini sudah saya modifikasi dan bisa disuplai tegangan 55 VAC. Jadi biasanya driver OCL 150W itu hanya sampai 32 VAC. Karena ini sudah saya modifikasi seperti ini. Ini bisa saya supply sampai tegangan 55 VAC. Jadi seperti itu. Oke, jadi untuk bahan-bahannya ini saja. Sekarang kita mulai proses perakitannya. Oke lor, jadi karena box bekas speaker aktifnya itu sempit ya, jadi saya akan rakit dulu di sini. Jadi saya akan rakit di luar terlebih dahulu, kemudian saya akan pasang ke boxnya. Jadi seperti itu. Jadi untuk video perakitan ini saya akan cepetin aja ya, biar nggak terlalu lama.
Oke lor, jadi untuk power supply-nya ini sudah terpasang ya, jadi tinggal pasang ke drivernya aja. Oke, selanjutnya kita akan merakit transistor finalnya ya. Jadi seperti ini. Seperti biasa untuk videonya tak cepetin aja. Oke teman-teman ya, jadi ini untuk TR finalnya dan driver ini sudah saya pasang. Ini ada gemuruh suara petir ya, karena di tempat saya hujan. Ini yang NPN, ini NPN, ini PNP, ini PNP ya. Jadi pemasangannya seperti ini. Ini yang jalur out speaker, kemudian yang ini yang VCC minus, VCC plus ya. Ini yang VCC minus, kemudian yang kecil di sini basis minus ya, dan ini yang basis plus. Pemasangannya seperti ini. Ini yang basis plus, yang tengah ini VCC plus ya. Jadi seperti ini. Kemudian untuk dari PSU ya, ini yang VCC plus, VCC minus, kemudian ini yang CT. Jadi ini CT nya di sini. Oke, selanjutnya ini untuk tune control, karena ini nggak muat ya. Jadi saya akan chopper semuanya, mungkin 3 saja yang saya copot, dan saya akan pasang kabel. Jadi seperti itu. Oke lor, jadi untuk ketiga-tiganya ini sudah tercopot ya. Kemudian ini akan saya kasih kabel seperti ini, kemudian ini saya akan pasang di sebelah sini ya. Jadi seperti ini. Ini saya sudah nyoba satu, kemudian ini saya akan teruskan ke tiga-tiganya, keduanya ya sisanya. Oke lor, jadi ini untuk tune kontrolnya ini sudah saya kasih kabel seperti ini ya. Ini memang sengaja pasangnya seperti ini. Jadi nanti biar ketika sini saya pasang, nah ini nggak natap ya, maksudnya nggak, kalau dipasang gini nanti nggak bisa, jadi saya balik seperti ini. Oke, selanjutnya di sini kita akan rakit untuk modul Bluetooth-nya ya. Jadi modul Bluetooth seperti ini itu tegangan inputnya 5 volt ya. Jadi akan saya kasih 7805. Jadi nanti pakai tegangan ekstra dari trafo. Nah ini masuk ke sini. Oke, ini untuk masangnya ini saya langsungkan ke sini. Ini yang plus, ini yang minus ya. Jadi ini yang tengah, ini yang minus. Nah ini yang outputnya ini yang di sebelah sini. Jadi untuk masangnya kurang lebih seperti ini. Kemudian ini akan saya potong seperti ini ya. Jadi nanti ini ke 12 volt. Kemudian ini ada inputnya ya. Ini R,
Nah, ini kan stereo ya, ini R, ground sama L. Oke teman-teman ya, jadi untuk LED modul Bluetoothnya ini mempunyai LED indikator. Nah, LED indikator ini akan saya ganti dengan LED seperti ini. Jadi ini nanti akan saya keluarkan. Jadi untuk mengetahui modul Bluetooth ini nyala enggaknya nanti lewat indikator ini. Nah, jadi seperti itu. Oke, ini untuk kabel audionya sudah saya pasang juga. Ini saya kasih lem tembak ya, biar aman, lebih aman gitu. Oke lor, jadi ini untuk modul Bluetoothnya ini saya kasih baut ya. Ini saya jadikan satu dengan tune controlnya seperti ini. Kemudian ini kan input ada dari Bluetooth ya. Ini masuk ke input ke sini nantinya. Ini output dari Bluetooth maksud saya. Nah, ini masuk ke input dari tune control seperti ini. Nah, ini kan kabelnya ada dua. Ini nanti ke jack RCA ya, ke jack RCA. Kemudian ini saya akan pasang dulu, saya kasih timah dulu seperti ini. Kemudian ini mau saya pasang seperti ini. Oke, seperti ini ya pemasangannya. Oke, jadi seperti ini. Ini nanti ke jack RCA. Kemudian untuk supply nanti kita ambilkan dari tegangan ekstra trafo. Kemudian ini outputnya ini nanti ke driver ya. Output dari tune control ini nanti masuk ke driver powernya ke sini. Oke lor, jadi kita akan pasang untuk kabel untuk input tune controlnya. Ini saya menggunakan kabel merah dan hitam seperti ini. Kemudian untuk input dari modul Bluetooth, nah saya pakai kabel ini. Input dari Bluetooth ini seharusnya ngambil 12 volt ya. Ini ngambil dari barengan untuk input tune control. Namun sebelum masuk dari sini, sebelum masuk ke sini, ini saya akan kasih saklar seperti ini. Jadi dari sini ini ke saklar, kemudian dari saklar baru masuk ke modul Bluetooth. Jadi seperti itu. Oke lor, ini sudah saya kasih kabel ya untuk input tegangannya, untuk supply tegangannya sudah saya kasih kabel. Kemudian ini untuk input tegangan modul Bluetooth juga sudah saya kasih kabel. Kemudian saya akan pasang output ya, ini dari output dari tune control ini masuk ke driver ini, dari masuk ke input driver. Kemudian ini saya akan pasang di sini. Kemudian ini saya akan pasang dulu ya untuk kabel scaremnya atau kabel input audionya. Ini saya pakai soket CXTXL. Sebenarnya langsung di solder bisa ya, cuman biar nanti buka pasangnya itu gampang, jadi saya kasih soket seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian ini tinggal masang ke sini aja. Ini disesuaikan ya, kan ini ground. Nah ini ground, ini yang kabel merah sama putih ini plusnya gitu ya. Jadi ini pemasangannya kan seperti ini, pemasangan seperti ini. Nah kemudian kita sesuaikan dengan yang di sini. Jadi masangnya seperti ini. Oke, kita solder dulu. Kita aja dulu ya. Terus kita paskan. Nah, seperti ini. Dan ini tambah lagi timahnya. Oke. Jadi seperti ini. Jadi ini ya, yang ini nanti ke driver ke sini. Nanti langsung saya solder aja. Oke lor, jadi ini wiring ke tune control plus modul Bluetoothnya ini sudah selesai. Kemudian di sini saya ada yang lupa untuk masang ini lor, supply buat apa namanya, kipasnya, kipas sama tune controlnya. Ini sudah terpasang ya. Jadi diodenya masangnya seperti ini. Kalian lihat ya sendiri.
Ini yang anoda yang nggak ada garisnya, yang katoda yang ada garisnya. Ini untuk pemasangannya. Ini yang ilko yang minus, kita langsung pasang ke 0 seperti ini ya. Kemudian yang satunya kita pasang di sini. Jadi pemasangannya seperti ini. Oke lor, jadi proses selanjutnya adalah memasang driver ke cover belakang. Nah ini jadi ini cover belakangnya ya, tutup belakangnya. Jadi driver dan dipasnya ini saya pasang di sebelah sini, nah seperti ini. Jadi untuk proses pemasangannya ini saya akan percepat aja, tapi sebelumnya saya akan kabel inputnya yang sudah dikasih soket seperti ini saya pasang di sebelah sini. Untuk proses pemasangannya seperti biasa, saya cepetin aja. Oke lor, jadi ini ada yang lupa ya lor. Jadi untuk memasang kabel outspeakernya ke jack speakernya. Jadi untuk kabel outspeaker, nah ini kita akan pasang ya yang plus. Saya ambilkan dari sini langsung ya, karena di PCB ini juga jalur outspeaker. Jadi ini saya akan tarik kabel ya seperti ini. Terus saya pasang ke speaker seperti ini. Dan ini juga yang minus ya. Yang minus saya akan pasang, saya ambilkan dari sini dan pasang ke sini. Untuk videonya tak cepetin aja seperti biasa. Oke lor, sekarang saya akan cek ya antara kaki basis semuanya. Saya akan cek dulu, takutnya ada yang short ya antara kaki basis ke VCC, basis ke VCC plus ke VCC minus, ke tegangan plus ke tegangan minus, itu ada yang short. Saya akan cek dulu ya. Pertama saya akan cek di jalur outspeakernya. Ini jalur outspeaker ya. Nah ini harusnya nyambung, ini udah bener. Terus ini saya akan cek ke basis plus. Nah ini nggak nyambung ya. Kemudian ini ke VCC plus, ini nggak nyambung. Kemudian saya cek ke basis minus, ini udah aman. Nah ini juga udah bener ya, ini udah sesuai dan ini sudah ready gitu ya, untuk drivernya. Kemudian kita cek ke jalur out speakernya. Oke, ini sudah. Nah ini sudah, jadi ini sudah bisa kita gunakan. Kemudian nah di sini untuk supply-nya tadi saya coba pasang ke boxnya ya. Tadi kan kabelnya saya pakai yang pendek, nah itu ternyata nggak bisa diputar gini. Jadi kan boxnya itu kan kecil, jadi harus masangnya itu harus dempet gini. Ternyata kalau pakai kabel pendek itu nggak bisa diputar gini. Jadi kabelnya saya ganti seperti ini. Untuk pemasangannya sama seperti tadi. Kemudian saya akan pasang, ini kita pindahkan dulu. Saya pasang kabel PLN-nya. Kabel PLN ini saya akan pasang terlebih dahulu. Ini kita buka dulu. Seperti ini, kemudian saya akan masukin lewat lubang yang ada di sebelah sini seperti ini ya. Kemudian ini mau tak patenkan ya, biar ketika ditarik nggak terlepas seperti itu. Oke, jadi seperti ini. Kemudian saya akan pasang ke fuse-nya. Untuk pemasangan ke fuse ini perhatikan ya, biar tidak salah. Pasang di sini.
Nih, yang kabel satunya ini nanti langsung ke trafo atau ini nanti ke saklar ya. Oke, jadi ini sudah sesuai, sudah selesai untuk yang bagian belakangnya. Sekarang kita mulai ke pemasangan ke dalam box seperti itu. Oke teman-teman, setelah semuanya dirakit, alangkah baiknya kita mencobanya terlebih dahulu sebelum kita pasang di box. Nah, namun di sini ada perubahan ya. Untuk supply modul Bluetoothnya ini saya ganti dengan modul step down seperti ini karena L7805 IC7805 ini ternyata rusak teman-teman ya. Saya coba keluar tegangan 9 volt, jadi saya ganti dengan step down seperti ini. Untuk pemasangannya ini, untuk supply-nya ini inputnya ini 12 volt ya, sama ngambil dari tune control, kemudian outputnya ini 5 volt. Nah, outputnya 5 volt ini masuk ke saklar ya, kemudian yang ground ini langsung masuk ke modul Bluetoothnya. Jadi yang dipisah itu cuman output 5 voltnya aja. Oke, ini saya akan rakit dulu. Dan kemudian untuk kipas ya, kabel kipas ini sudah saya tambah panjangnya. Dan untuk LED VU nya ini saya ganti dengan yang baru ya. Ini yang lebih bagus dari yang tadi ya, seperti itu. Kemudian untuk saklar utama ini seperti ini ya pemasangannya. Ini dari fuse, ini masuk ke kaki yang warna kuning atau yang ini ya, yang warna kuning. Kemudian yang dari PLN satunya ini masuk ke kaki yang paling bawah. Kemudian dari kaki yang tengah sama atas, nah ini seperti ini langsung masuk ke 220. Ini langsung tak sambung aja, jadi seperti ini. Kemudian untuk LED VO, nah ini dipasang di output speaker ya. Ini yang plus ya, ini yang plus, ini yang minus, ini yang dari kapasitor, ini yang minus. Kita langsung pasang aja. Ini pemasangannya seperti ini ya. Oke, LED VU sudah terpasang. Kemudian ini input ya, input dari power output ya, yang ke power, yang ke tune control ini juga saya akan pasang. Kemudian apa lagi ini ya, yang input dari tegangan ekstra ini saya akan pasang di sini. Yang plus, yang putih ini yang plus ya. Kabelnya juga saya ganti karena kabel yang lama itu jelek. Oke, seperti ini. Kemudian yang minus ya, seperti ini. Kemudian untuk kipasnya ini juga pemasangnya jadi satu ya. Oke, terakhir kita pasang supply-nya. Ini pastikan terpasang semua. Ini pastikan terpasang semua. Untuk supply ini yang kuning yang VCC plus ya. Pasangnya di sini. Terus yang hitam ini yang VCC minus, kemudian yang putih ini ground atau CT. Oke, ini sudah terpasang semua. Kemudian ini saya akan nyalakan. Saya pasang dulu ya untuk kabel speakernya. Ini yang merah dipasang di out speaker di sini. Kemudian yang hitam ini kita pasang di ground atau CT. Oke, kita sambungkan, kita nyalakan dulu powernya. Ini tak pasang dulu ke kabel PLN. Oke. Bluetooth mode, jadi oke, untuk Bluetooth ini sudah terpasang ya. Kemudian ini tak matikan dulu, modul Bluetoothnya saya copot. Nah, kemudian saya tes untuk cek RCA nya. Oke, jadi semuanya sudah oke, tinggal pasang ke box speakernya. Oke teman-teman, ini saya copot dulu. Nah, jadi untuk menyalakan modul Bluetoothnya tinggal nyalakan saklar ini seperti ini. Oke, kita lanjut ke proses pemasangan ke dalam boxnya. Oke lur, yang pertama di sini saya mulai dari memasang LED VU-nya ya. Di sini saya pakai lem bakar seperti ini. Oke lur, selanjutnya saya pasang saklar utama sama saklar untuk modul Bluetooth-nya. Jadi untuk saklar utama sini sudah saya kasih kabel ya. Ini yang kabel hitam ini nanti ke listrik PLN. Nah, ini yang merah ini nanti ke trafo. Pasangnya kurang lebih seperti ini. Jadi saya masukin dari sini. Oke, seperti ini. Kemudian yang ini kita pasang di sebelah sini. Kemudian kita pasang untuk tune kontrolnya ya.
Selanjutnya ini saya mau pasang untuk plat indikator seperti ini. Kemudian ini juga jangan lupa dipasang. Kemudian jangan lupa dikasih lem. Kemudian saya pasang saklarnya. Ini saklar untuk modul Bluetooth ya. Oke lor, kita lanjut untuk proses pemasangan trafo. Di sini saya mau kasih klip tembak ya, di sebelah sini terlebih dahulu. Banyak ya seperti ini. Kemudian saya akan pasang trafonya seperti ini. Oke, nah seperti ini ya. Kemudian saya akan solder untuk kabelnya ya, ini yang ke trafo. Oke, kurang lebih seperti ini. Dan selanjutnya kita solder untuk input ya, tone control. Oke, ini sudah selesai. Kemudian ini nanti ini ke listrik PLN, ini langsung kita sambungin ke listrik PLN ya. Kemudian ini nanti ke soket RCA, dan ini nanti ke drivernya ya. Jadi kurang lebih seperti itu. Oke, selanjutnya kita pasang untuk speakernya ya. Ini saya akan pasang terlebih dahulu untuk kabel yang dari Twitter. Ini kita paralel dengan kabel speaker. Kemudian kita pasang bautnya. Oke, selanjutnya yang minus ya, ini yang minus dari kabel speaker kita pasang di CT langsung seperti ini. Kemudian ini yang plus nanti langsung ke speaker driver. Oke, ini sudah semuanya. Kemudian kita pasang bagian belakangnya. Sebelumnya jangan lupa ini dibaut ya untuk trafonya. Oke, selanjutnya kita pasang cover bagian belakangnya. Kita pasang dulu untuk kipasnya ya. Oke, kita mulai instalasi pada bagian belakangnya ya. Ini kipasnya sudah terpasang barusan, dan sekarang saya akan pasang untuk kabel AC. Oke lor, nah ini kita lanjut ya untuk terakhir pemasangan pada kabel RCA, soket RCA. Nah ini sudah semuanya. Nah ini tadi kabelnya kurang panjang dan saya sambung ya. Ini pemasangannya kurang lebih seperti ini. Oke lor, jadi ini sudah selesai semuanya ya. Nah kurang lebih seperti ini, dan ini juga sudah semuanya. Kurang lebih pemasangannya seperti ini. Ini mohon maaf ya, ini terlalu rumit ya, karena drivernya saya pakai driver yang seperti ini, dan ini sudah bisa kita tutup. Oke, sekarang kita tutup. Nah. Oke lor, jadi ini langkah terakhir adalah memasang ram grill seperti ini. Ini saya beli harganya Rp6.000 ya. Jadi ini sudah terpasang benar-benar, cuman ini belum saya pasang ya. Jadi pemasangannya kurang lebih seperti ini. Jadi ini kita pasang di sebelah sini, kemudian ini kita pasang di sini. Nah, ini kita pasang yang atas dulu ya.
Oke lur, jadi ini sudah selesai untuk speaker aktifnya, sudah siap di checksoundkan ya. Jadi untuk video checksoundnya sebenarnya sudah saya upload di video part 1. Buat kalian yang belum nonton, nanti linknya saya akan taruh di kolom deskripsi dari video ini. Oke teman-teman, jadi itu saja video cara merakit speaker aktif yang bekas jadi baru lagi. Buat teman-teman yang belum subscribe, jangan lupa di subscribe. Terima kasih. Saya akhirin, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.